Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatiniza, nomor absen 24 dari kelas 12 agama. Di sini saya ingin menyampaikan tugas tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Penjelasan tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru yaitu ketidakstabilan di berbagai bidang kehidupan pada masa Orde Lama menuntut pemerintah Orde Baru untuk berhati-hati dalam memilih kebijakan untuk memulihkan kondisi tersebut. Stabilitas politik sebagai dasar pembangunan. Untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, pemerintahan Orde Baru melakukan tindakan-tindakan tersebut. A. Pembentukan Kabinet Pembangunan. B. Pemilihan umum. Pengertian dari pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet Pembangunan 1 adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia pada tahun 1968 sampai 1973. Presiden pada masa kabinet ini adalah Soeharto. Selanjutnya pemilihan umum. Pengertian dari pemilihan umum adalah selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, 1987, dan 1997. Pemilu pada masa Orde Baru untuk memilih anggota DPR atau MPR dan DPRD. A. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan kekuatan sosial politik. B. Perbaikan ekonomi. Presiden Soeharto menyerahkan tugas ini kepada tim ekonomi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Widjojo Nitisastro. C. Kebijakan pembangunan. Pelita 1 yang dimulai pada tanggal 1 April 1969 itu dilaksanakan oleh Kabinet Pembangunan 1 seluruh rakyat Indonesia. Dampak kebijakan pemerintahan Orde Baru. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam bidang politik yaitu A. Keamanan dalam negeri lebih terjamin. B. Dilakukan peleburan partai, dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol. Sedangkan dampak negatifnya A. Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan cenderung KKN. B. Dui fungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sandi-sandi kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya, dampak positif di bidang ekonomi. A. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. B. Sukses menumbuhkan nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Sedangkan dampak negatifnya di bidang ekonomi yaitu A. Perbedaan ekonomi antar daerah dalam masyarakat terasa semakin tajam. B. Terciptanya kelompok yang terpinggirkan atau marginalisasi sosial. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.